Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Rekan-rekan, saat ini saya lagi nadai air hujan ya, buat minum, buat mandi juga ya. Karena pipa utamanya gedung ini jebol ya, karena dihajar sama pemotong rumput yang nggak tahu lokasinya di mana aja, pipa-pipanya dihajar, jadinya pipa utamanya jebol. Jadi buat saat ini sampai nanti dibetulin pipanya nggak ada air ya, buat mandi, buat makan, buat WC pun nggak ada. Jadi nampungin air dari hujan ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa juga sih, ada air gratis ya yang diberikan oleh Bapak Yahweh buat kita di sini. Ya nggak apa-apa, puji Tuhan banget ya. Oke, kita mau masuk, kita lanjutin lagi dalam ya. Oke, mau direbus buat minum. Ini bisa buat mandi. Yuk, kita rebus. Kita nyalain ya. Oke. Shalom rekan-rekan, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya akan membawa renungan yang saya beri judul norma ya atau kewajaran. Oke, teman-teman, pada suatu hari saya pernah dengan seorang teman saya ya, yang lagi main ke gedung ini dan kita sama-sama mau bikin kopi ya, mau minum nih, biar enak ngobrolnya. Jadi saya ambil teko ya, teko putih tadi, saya isi dengan air keran, lalu saya rebus ya. Dan rekan saya ini rupanya dia kaget teman-teman. Dia nggak menyangka bahwa di zaman ini 2023 bahkan ada orang yang minumnya tuh ngerebus air dari keran teman-teman ya. Padahal kalau menurut saya pribadi bagus banget. Ini kan bukan, gedung ini nggak punya pump ya, jadi airnya dari sumur. Dan kalau dari pendidikan saya sejak kecil, air yang paling sehat adalah air dari sumur teman-teman ya, bukan air yang dari tempat lain. Jadi air paling sehat itu paling bagus adalah air sumur, air tanah ya, itu paling baik. Itu pelajaran yang saya dapatkan sampai hari ini ya, bahwa air yang paling baik adalah yang dari sumur ya, air tanah, karena udah mengandung mineral segala macam, paling bagus lah pokoknya ya. Dan teman-teman, buat dia, teman saya itu, dia kaget ya, dan dia shock sampai-sampai saya buatin dia kopi dan dia nggak mau minum kopinya. Karena buat dia air itu ya harus, kalau diminum harus air kemasan teman-teman ya, baik yang galonan maupun yang botolan seperti ini. Buat dia nggak banget deh minum air yang direbus. Padahal teman-teman, sebagai anak yang lahir tahun 70-an, saya itu selama tahun 80-an saya sekolah, saya taunya kalau air itu ya kita ngerebus ya, ambil air dari sumur lalu direbus. Bahkan ada beberapa tempat di Indonesia yang harus menampung air hujan teman-teman ya untuk minum. Ya ada banyak lah, ada banyak tempat di Indonesia yang harus menampung air hujan untuk minum teman-teman. Dan ya nggak apa-apa, normal aja, tinggal air hujan atau air sumur direbus, maka udah sehat untuk diminum. Tapi buat teman saya itu nggak normal, itu nggak wajar banget kalau ada manusia yang minumnya itu ngambil air dari sumur lalu direbus. Buat dia itu nggak sehat. Buat dia kalau air buat minum ya pasti air dalam kemasan ya, baik yang botolan maupun yang galonan. Jadi intinya buat dia tuh nggak normal banget. Hidupan saya tuh dianggapnya saya itu miskin banget ya teman-teman ya, sampai nggak bisa beli air yang dalam kemasan. Padahal buat saya teman-teman ya tetap yang paling baik ya buat minum itu adalah air yang dari sumur dan direbus. Itu yang saya pelajari sepanjang saya kecil. Kalau air yang paling sehat adalah air sumur yang direbus ya, sehingga kotorannya mati, kumannya mati, maka airnya udah bisa diminum dan itu air yang paling sehat. Sama kayak tanaman teman-teman ya, tanaman itu paling sehat, paling cepat tumbuh, paling bagus tumbuhnya kalau dapat air dari air hujan. Itu ilmu yang saya pelajari selama ini. Tapi intinya teman-teman, intinya adalah ada banyak sekali teman-teman pelajaran-pelajaran ya yang memang di firman Tuhan gak disebutkan ya, tetapi kita tahu itu yang terbaik ya, oleh karena itu kita lakukan. Dan sama juga teman-teman, firman Tuhan juga berkata bahwa umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan tentunya ya, karena engkau menolak pengetahuan itu, maka aku akan menolak anak-anakmu menjadi imam-imamku, itu kata firman Tuhan. Artinya apa? Bahwa pelajaran atau pengetahuan akan firman Tuhan sangat penting, kita perlu belajar. Nah teman-teman, gimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita nggak belajar? Kita harus mempelajari firman Tuhan sehingga akhirnya kita mengetahui standarnya. Banyak orang juga salah kaprah ya, berkata kamu nggak boleh menghakimi. Salah.
firman Tuhan berkata apa? Hakimilah dengan adil, teman-teman. Jadi salah itu kalau ada yang berkata kita nggak boleh menghakimi. Boleh menghakimi. Misalnya firman Tuhan jelas-jelas berkata bahwa berzina itu salah ya. Tapi ada orang yang berkata nggak apa-apa, yang penting kan suka sama suka. Nah, kalau kalian seperti itu misalnya, maka kita wajib tahu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Berzina itu salah. Emang apa bedanya sih kak? Berzina atau nikah dulu gitu ya? Apa bedanya kakak? Sama aja, sama-sama suka. Ya, di mana bedanya? Bedanya adalah di berkat daripada firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan berkata harus menikah dulu, nikah dalam pernikahan yang kudus, teman-teman, maka ada berkat yang didapatkan. Jadi rekan-rekan, balik lagi, kita bukan nggak boleh menghakimi, tapi kita wajib tahu ya, wajib tahu standarnya. Dan firman Tuhan memberikan pada kita standar kehidupan yang paling tepat. Jadi rekan-rekan, hari ini hati-hati ya sama standar kita. Jangan sampai kita punya standar yang salah. Contohnya karena nggak punya pengetahuan. Contohnya seperti apa ya? Tadi itu ya, nggak ada kewajiban kok kita minumnya tuh hanya boleh air yang bermerek, nggak ya. Bahkan udah umum diketahui, bahkan dikenal bahwa air yang sehat adalah air apa? Air sumur ya, yang direbus supaya hilang penyakitnya, maka sehat untuk kita minum. Jadi rekan-rekan, kita jangan sampai salah kaprah. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan, khususnya kalau dalam kehidupan, pengetahuan akan firman Tuhan. Oke rekan-rekan, jadi sampai ini dulu yang saya bisa sampaikan. Intinya adalah hati-hati dengan standar kita, standar hidup kita ya. Selalu bandingkan dengan apa? Dengan standar yang kita sebagai umat Nasrani, yaitu firman Tuhan. Hendaklah hidup kita selalu standarnya adalah firman Tuhan. Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Masiah, memberkati kita semua. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.